Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mendukung channel ini tetap berjalan dan berkembang, silakan klik tombol like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Orang Kalang atau biasa juga disebut Wong Kalang, merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Jawa. Istilah Kalang pertama ditemukan dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegalharjo, Kabupaten Magelang yang berangkat tahun 753 Saka 831 Masehi. Diduga suku ini telah ada sejak Jawa belum mengenal agama Hindu. Tapi ada pendapat lain yang menyebut, Wong Kalang berasal dari bangsa Khmer atau Kamboja yang melarikan diri ke Pulau Jawa, pada abad ke-8 Masehi. Mitologi Wong Kalang berasal dari Khmer, karena ada penyebutan nama untuk orang kuat di negeri tersebut yang diterjemahkan sebagai manusia Klang. Saat kerajaan masa Mataram kuno, orang-orang suku Kalang ini diduga dipekerjakan sebagai pembuat candi Prambanan, Borobudur dan lainnya. Kepiawaian Wong Kalang sebagai maestro pembuat candi sudah tidak diragukan lagi. Selain kekuatan fisik dan mistisnya, Wong Kalang dikenal sebagai suku yang tekun dan ulet. Di masa Majapahit, suku Kalang atau biasa disebut Wong Kalang, diberdayakan untuk membangun candi-candi besar, khususnya candi yang dianggap punya nilai spiritual tinggi. Ini karena Wong Kalang bekerja tanpa bersuara yang dianggap sebagai tapa bisu. Bertapa tanpa mengeluarkan suara mirip orang bisu. Selain itu lewat kemampuan khusus yang cenderung mistis, Wong Kalang mampu memindahkan batu-batu besar secara ajaib. Mereka mengangkat batu gunung seringan mengangkat pohon pisang walau tetap dilakukan secara beramai-ramai. Meski jumlahnya tak begitu banyak, mereka dianggap sakti dan lebih linui dari yang lain, hingga harus dikumpulkan secara tersendiri. Kelompok ini kemudian dijadikan pasukan khusus urusan perang gaib alias perang klinik. Dalam penyerangan Majapahit ke Kalimantan, kelompok suku Kalang dilibatkan sepenuhnya untuk menghadapi pasukan kerajaan Nan Sarunai yang cukup tangguh dalam urusan ilmu gaib. Kemenangan Majapahit atas Kalimantan tersebut membuat Empuh Nala membalas jasa-jasa orang Kalang yang terlibat dengan mengangkatnya sebagai perwira-perwira khusus. Namun perilaku yang cenderung aneh dan liar membuat Majapahit kemudian mencopot kembali jabatan-jabatan tersebut dan mengembalikan suku Kalang tetap sebagai pasukan cadangan. Mereka tetap tidak memegang komando tapi dikomandoi. Suku Kalang dianggap sulit diangkat kastanya sebagai kesatria dalam Triwangsa Brahmana, kesatria, Triwangsa. Tentangan paling keras dilakukan oleh kaum Brahmana, karena tindak tanduk suku Kalang yang dianggap masih kalah beradab dibanding kaum Sudra atau kasta dari golongan hamba sahaya dan para budak. Sisa-sisa mistisisasi suku Kalang masih terasa hingga zaman mulai modern. Gubernur Raffles tahun 1811 sampai tahun 1816, yang punya ketertarikan mendalam terhadap seni dan kebudayaan Indonesia pernah membuat catatan tentang ritual-ritual mereka, diantaranya Wuku Anggara yakni ritual yang dilaksanakan pada hari Kliwon kelima. Ritual Wuku Galingan yang dinyatakan sebagai hari suci menghentikan semua pekerjaan apapun. Serta ritual Wuku Gumrek sebagai perwujudan rasa syukur. Ada juga ritual Kalang Obong, di mana mereka membakar jasad orang tua atau kerabat yang meninggal lewat perantaraan boneka kayu. Mitosnya, saat boneka tersebut dibakar, bersamaan dengan itu jenazah yang dituju ikut pula terbakar. Setelah masa Hindu lewat, Islam yang tak mengenal kasta berjaya di Nusantara. Suku Kalang di masa Sultan Agung justru dicari dimanapun berada dan dikumpulkan menjadi satu di Jawa Tengah. Mereka dibuatkan semacam kamp besar dengan penjagaan ketat. Ini akhirnya memunculkan pendapat baru tentang nama Kalang. Dalam bahasa Jawa, Kalang artinya dibuatkan penghalang, lingkaran, ruang atau halaman, dengan mengambil kata kerja, dikalangi, dilingkari.
mengkoordinir masyarakat Kalang ditunjuk salah satu di antara mereka yang paling dihormati dan diberi pangkat Tumenggung. Lewat Tumenggung ini berbagai perintah kerja diberikan. Tugas mereka masih sama, hidup yakni kerja kasar layaknya budak. Menebang dan mengangkut kayu pohon, menjadi kuli panggul dan lain sebagainya. Selain itu, dikumpulkannya orang Kalang di dalam satu camp kemungkinan juga untuk mengajari para suku Kalang ini hidup bermasyarakat dan tidak berpindah-pindah tempat tinggal. Pada masa kemerdekaan, orang Kalang sudah membaur dengan suku Jawa lainnya dan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walaupun saat ini, mereka sudah banyak yang beragama Islam tapi mereka masih tetap melestarikan kebudayaan dan tradisi kakek moyangnya.